Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di mata kuliahnya Bu Ani pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita punya tema sosiologi dalam perspektif perekonomian. Untuk awal mengartikan atau mendefinisikan dari sosiologi ekonomi itu sendiri. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu tersebut. Sedangkan sosiologi ekonomi kita artikan sebagai gejala bagaimana cara orang atau masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa. Jadi di sini kita artikan adalah cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tentunya, baik itu berhubungan dengan barang atau jasa. Untuk selanjutnya, kita perlu definisikan apa itu sosiologi pembangunan ekonomi. Nah, di sini sosiologi ekonomi adalah penggabungan kerangka berpikir, variabel-variabel, dan model-model penjelas dari sosiologi dalam kegiatan yang menyeluruh, yang meliputi proses produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang. Nah, di sini adalah proses penggabungan. Jadi tidak hanya dari sisi produksi saja, distribusi saja, tetapi adalah proses penggabungan dari semua komponen-komponen di perekonomian itu sendiri. Max Weber atau Durkheim. Baik, untuk selanjutnya kita mencoba melihat ya bagaimana kontribusinya Max Weber dan Durkheim. Jadi perlu kita sepakati atau perlu kita akuin bahwasanya Max Weber dan Durkheim ini adalah salah satu tokoh yang mempunyai banyak kontribusi terhadap perkembangan dari sosiologi ekonomi itu sendiri. Di mana dalam hal ini sosiologi diartikan sebagai cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan dan masyarakat sebagai tenaga pembangunan dan dampak pembangunan. Di sini dapat disimpulkan sebagai sosiologi ekonomi itu masyarakat selain sebagai subjek juga sebagai objek dari pembangunan ekonomi itu. Baik, untuk selanjutnya di Indonesia sendiri, pembangunan perekonomian itu juga menjadi salah satu agenda, ya, agenda tersendiri, agenda yang utama juga. Nah, di mana di semuanya itu ya kegiatan atau tujuan tersebut itu tertera pada Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 modernisasi pembangunan, di mana di situ salah satunya dicirikan ada ciri khas yaitu masuknya teknologi dalam sebuah proses pembangunan perekonomian. Itu tidak terlepas dari peran Amerika Serikat atau peran-peran negara barat ketika melihat kegagalan-kegagalan dalam proses pembangunan. Selanjutnya, dampak munculnya sosiologi pembangunan. Itu pertama, posisi negara miskin dalam sosial ya, perekonomian. Jadi miskin atau tidaknya sebuah negara itu akan menjadi tahu posisi negara ini kegiatan atau proses pembangunannya seperti apa. Selanjutnya, ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat yang mempengaruhi pembangunan. Nah, ciri khas. Jadi kalau kita berbicara secara dalam skala kecil, ya, karakter orang desa sama orang kota
itu tentunya akan berbeda. Nah, jadi pembangunan di perkotaan tentu itu sangat sangat cepat. Nah, ya, ciri khas orang pesisir, orang pegunungan, nah itu tentunya akan membawa dampak tersendiri dari kegiatan atau proses pembangunan perekonomian. Termasuk ya negara yang maju atau berkembang itu pasti di situ akan ditemukan ciri khas atau karakter dari masing-masing negara. Yang ketiga, hubungan antara proses budaya dan ekonomi. Nah, budaya di sini ya. Jadi budaya orang Indonesia dengan orang Malaysia, orang Australia itu tentunya berbeda. Jadi kalau kita lihat ya, orang Australia itu lebih disiplin. Nah, ya, secara umum itu disampaikan ya bahwasanya atau disimpulkan orang-orang luar negeri itu dalam bekerja, katakan dalam sisi kebersihan itu di Australia, di Malaysia itu sangat sangat ketat sekali. Nah, begitu juga segi-segi perekonomian ya, budaya-budaya yang itu mengarah pada kegiatan perekonomian ya, lebih tepat waktu, lebih disiplin, on time. Nah, ini juga tentunya nanti ya budaya-budaya tersebut itu juga akan memberikan warna atau mempengaruhi dari sukses atau tidaknya sebuah pembangunan perekonomian. Yang keempat, aspek sejarah. Jadi pesat atau tidaknya sebuah pembangunan perekonomian itu nantinya membawa catatan tersendiri atau dalam hal ini sejarah. Jadi periode sekian sampai sekian itu bagaimana perkembangan perekonomiannya. Nah, itu tentunya nanti akan bermanfaat sebagai langkah atau kebijakan pengambilan keputusan. Yang kelima, penerapan berbagai teori perubahan sosial yang mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional pada negara-negara berkembang. Nah, baik. Jadi dari munculnya sosiologi pembangunan itu nantinya akan memberikan dampak munculnya teori-teori yang tentunya itu ketika teori tersebut itu baik, itu akan dilaksanakan dalam beberapa periode. Itu salah satunya. Baik, tujuan sosiologi pembangunan. Jadi ketika kita mempelajari sosiologi pembangunan perekonomian itu tidak hanya kita mengetahui bagaimana produktivitas suatu masyarakat, tetapi sosiologi pembangunan itu juga memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya dalam masyarakat itu harus kita ketahui persepsinya, gaya hidupnya, motivasi, budaya, yang semuanya itu kita jadi tahu terkait pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang tentunya itu semuanya bisa mendukung proses pembangunan perekonomian itu sendiri. Nah, ini ya, jadi tidak hanya mempelajari beberapa aspek saja, tetapi seluruh aspek yang itu tentunya sangat berperan dalam proses pembangunan perekonomian. Komponen-komponen pembangunan. Nah, jadi kita perlu ketahui juga maju atau tidaknya proses pembangunan itu dilatar belakangin oleh 5 hal ini. Jadi ketika 5 komponen ini bisa dipenuhi oleh suatu negara atau suatu daerah, itu niscaya atau bisa dipastikan pembangunan perekonomian di situ bisa maju. Begitu juga sebaliknya, jika salah satu komponen ini tidak ada dalam suatu proses pembangunan di suatu daerah, tentunya
juga akan apa? Akan menggalangin atau menjadi penghambat adanya proses pembangunan itu sendiri. Baik nih. Nah, untuk selanjutnya tahapan-tahapan dalam mencapai pembangunan perekonomian. Itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi ketika tahapan ini harus diikutin ya. Jadi secara prosedur itu harus diikutin oleh sebuah masyarakat, sebuah negara. Nah, perencanaan tanpa pelaksanaan mustahil suatu pembangunan perekonomian itu dikatakan sukses atau tidak. Pelaksanaan tanpa perencanaan ya itu juga apa? Akan menjadi apa ya? Dalam pelaksanaannya itu akan terjadi beberapa hambatan-hambatan. Karena apa? Mungkin di situ tidak ada konsep yang jelas, tidak ada alokasi dana yang jelas, tidak ada persiapan sumber daya manusianya yang jelas. Nah, jadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu semuanya harus diterapkan. Begitu juga evaluasi. Jadi kalau hanya perencanaan, pelaksanaan aja tanpa ada evaluasi, itu bisa dipastikan suatu pembangunan perekonomian itu akan stagnan, akan pada tahap itu saja. Tetapi ketika ada tahap evaluasi, kemudian ada temuan baru, nah itu nanti akan memunculkan kebijakan terkait perbaikan perencanaan selanjutnya. Baik, itu adalah materi yang bisa Bu Ani sampaikan di pagi hari ini. Untuk selanjutnya eh, bisa dipahami atau mungkin bisa ada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.